Halo, assalamualaikum Ekku. Dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Anggai Markocop merangkum sebuah film yang lupa nulis skrip yang dimainkan salah satu pemain Smackdown, yaitu John Cena, salah satu idola saya waktu kecil. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Get it when I get back. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan peperangan yang terjadi di negara Irak. Terlihat ada beberapa marinir yang sedang disandra oleh sekelompok teroris di sana. Dan tampak ada seorang marinir yang bernama John Triton yang sedang bersiap untuk menyelamatkan rekan-rekannya itu. Namun faktanya, markas pusat melarang dia untuk menyelamatkan para rekannya tanpa instruksi dari markas. Hingga tibalah saatnya pengeksekusian. John yang tidak ingin melihat para rekannya mati oleh para teroris itu memilih untuk mengabaikan perintah atasannya dan menyelamatkan rekan-rekannya itu. Karena aksi heroiknya si John yang berhasil menyelamatkan Sandra dan mereka pun pulang dengan selamat. Dan inilah aksi dari Angkatan Laut. You guys ready to go home? Yeah. We go through them. Akibat tidak mematuhi perintah atasannya tersebut, John pun akhirnya dibebas tugaskan. Dan karena sekarang John sudah bergelar pengangguran, John pun memutuskan untuk pulang kampung dan hidup bersama istrinya. Dan ketika sampai di rumah, John bersama istrinya melepaskan kerinduan dengan melakukan pengincerita. Lalu scene pun berpindah kepada dua orang mafia dan satu bosnya yang bernama si Rom yang hendak merampok di sebuah toko emas. Ketika memasuki toko yang ditargetkan, tanpa banyak cengkunek, Rom langsung meminta agar pemilik toko memberikan akses supaya dia bisa mengambil semua permata di sana. Namun ketika Rom menyandra seorang wanita yang mengunjungi toko itu, sang pemilik toko akhirnya memberikan akses kepada mafia itu untuk mengambil permata tersebut. Faktanya, wanita itu adalah kekasih si Rom. Akhirnya mereka pun mendapatkan semua permata di toko itu. Namun ketika Rom dan komplotannya akan pergi meninggalkan toko tersebut, si pemilik toko ternyata mengetahui dan meminta agar si Rom membunuhnya. Dan tanpa ragu, Rom pun membunuhnya. That's real. Ketika polisi datang, anak buah Rom langsung menghantam mobil polisi itu dengan sebuah roket, dan alhasil mobil itu hancur berserak-serak. Dan beberapa saat kemudian, terlihat polisi dan seorang detektif yang sedang menyelidiki TKP tempat pembobolan permata tadi. Kemudian scene pun berpindah kepada si John yang sekarang bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan. Apesnya, hari itu adalah hari pertama dan sekaligus hari terakhirnya dia bekerja di sana. Karena John dipecat karena men-smackdown orang kaya yang membuat kerusuhan di sana. You're fired! Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Angela yang ternyata takut karena Rom kekasihnya itu sudah bertindak kelewatan ketika dia membunuh pemilik toko dan dua polisi tadi. Dan setelah menjelaskan kepada Angela, akhirnya mereka pun melakukan pengecualian. Namun sialnya si Rom ditelepon dengan seorang yang membuat dia gagal melakukan pengecualian.
Di sisi lain, John curhat kepada istrinya bahwa dia tidak bisa hidup dengan damai di sana, sehingga membuat dia gegana, gelisah, galau, merana. Anjing, kebanyakan nonton The Academy kayaknya. Untuk menghilangkan stres sang suami, Kate akhirnya mengajak John untuk pergi camping ke Gunung Sinabung, dan demi membuat istrinya senang, akhirnya John mengiyakan ajakan istrinya itu. Ketika di perjalanan, John mampir untuk membeli beberapa cemilan supaya mereka tidak kelaparan ketika di jalan di tempat camping. Namun ternyata di tempat itu terdapat 5 orang perampok permata pada tempo hari. Faktanya, mereka juga menepi untuk membeli beberapa cemilan dan mengisi bahan bakar untuk perjalanan mereka yang cukup jauh. Untuk beberapa saat keadaan masih aman terkendali, hingga datanglah satu mobil polisi yang juga hendak mengisi bahan bakar. Semua masih bebek saja, sehingga si Morgan yang arogan malah menembak mati polisi yang sedang berbincang dengan Rom, sang ketua mafia itu. Akhirnya aksi yang sia-sia dan tidak diperlukan pun terjadi. Mereka membunuh polisi dan menghancurkan minimarket yang ternyata masih ada John di dalamnya. Dan untuk menghilangkan saksi, Rom juga menyandra Kate dengan alibi untuk tameng jika mereka bertemu dengan polisi. Di sisi lain ternyata John masih hidup dari ledakan itu tanpa terluka sedikit pun. Kemudian dia langsung menyusul komplotan Rom dengan menggunakan mobil seorang polisi yang ternyata juga masih hidup. Akhirnya aksi kejar-kejaran pun dimulai. Serangan demi serangan mereka lancarkan kepada si John, namun John, seorang pemain mantan Smackdown, tidak akan mudah untuk dikalahkan. Itu terbukti ketika mobil yang dikendarai si John sudah hancur berkeping-keping, tapi John masih selamat tanpa adanya luka berarti. Dan nasib sial juga menimpa komplotan Rom, di mana mobil yang mereka kendarain sudah rusak ringsek, tidak bisa dikendarain lagi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk gendong-gendongan. Beberapa saat kemudian, seorang detektif bernama Van Buren datang untuk menginvestigasi TKP tempat pembakaran bom di minimarket tersebut. Hingga sampailah dia di ketepian sungai yang menjadi finish aksi kejar-kejaran John dengan komplotan Rom. Ketika detektif akan pergi, John datang untuk menjelaskan bahwa dia sedang mengejar orang yang menculik istrinya. Kembali ke kelompok Rom yang sebab melihat Morgan dan Viscera terus berdebat, dan Viscera lah yang selalu mulai perdebatan itu. Akhirnya Rom menembak mati Viscera, kemudian mayatnya dimakan oleh sekelompok buaya buntung setempat. Di tengah perjalanan, Rom ditelepon oleh seorang yang ternyata dia adalah dalang dibalik pencurian permata itu. Dan fakta yang mengejutkan lagi, ternyata tempat itu sudah dikepung oleh polisi setempat. Di sisi lain ternyata John sudah mulai menemukan jejak Rom dan komplotannya. Dan ternyata alasan sebenarnya Rom menyandra Kate adalah karena Rom menyukai Kate dan berniat untuk menyelingkuhi pacarnya. You're insane. Kemudian scene berpindah kepada John yang terkena jebakan dari 2 mafia lainnya di sana. Kemudian dia ditangkap dan disekap di markas mereka berdua. Nyatanya, John dituduh sebagai polisi dan ingin menangkap mereka berdua karena bisnis haramnya. Namun John yang seorang mantan marinir dan seorang veteran perang dengan mudah melepaskan diri dari mereka. Scene pun berpindah kepada kelompok Rom. Mereka menemukan sebuah pondok di tepi danau dan bersembunyi di sana. Dan ternyata listrik di sana mati, sehingga Rom menyuruh Morgan untuk menghidupkan generatornya. Di sisi lain ternyata John sudah mengetahui tempat persembunyian Rom dan kelompoknya. Kemudian John membuat rencana dengan membunuh satu persatu anak buah Rom hingga tak tersisa. Dan ketika Morgan selesai mencari generator dan menghidupkannya, tiba-tiba datanglah John yang langsung menyemeknya.
Setelah listrik di sana hidup dan Morgan tidak lekas kembali, akhirnya Rom meminta Bennett untuk menghidupkan salah satu perahu di sana. Dan nasib sial juga dialami oleh Bennett karena dia juga mati kena smackdown oleh John Cena. Kemudian John mematikan kembali generator pondok itu sehingga membuat Rom dan pacarnya panik. Kate yang sudah lepas dari ikatan keluar dari pondok itu, namun aksinya dapat digagalkan oleh pacarnya Rom dan baku tampar-tamparan pun tak terelakkan di sana. Playtime's over. Di sisi lain ternyata detektif Van juga datang untuk membantu John untuk menangkap Rom dan membebaskan istrinya. Namun faktanya detektif Van adalah dalang dibalik pencurian permata itu dan berniat untuk membunuh John dan Rom secara bersamaan. Namun Rom berhasil membunuh Van dan juga menghancurkan pondok itu bersama dengan John yang masih berada di sana. Kemudian Rom membajak sebuah mobil Optimus dari seorang bapak-bapak dan kembali melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain John kembali berhasil selamat dengan lompat ke danau dan terhindar dari kebakaran pondok tersebut. Kemudian dia mengejar Kate dengan perahu bot seorang polisi yang hendak menangkapnya dan aksi kejar-kejaran pun dimulai kembali. Heading southbound on Route 16. Di sini Kate berhasil mengalihkan perhatian Rom sehingga John bisa menyelinap ke belakang mobil di situ. Dan John berhasil membunuh pacarnya Rom sekaligus menghilangkan permata yang ada bersama pacarnya Rom. Rom yang kesal menabrakkan truknya ke sebuah pabrik gas LPG yang di dalam truk itu masih ada Kate yang sedang terborgol. Ketika John hendak menyelamatkan Kate, dia dihadang oleh Rom dan final fight pun terjadi. Aksi pukul dan saling tampol pun terjadi. Meski sudah terpojok dan terus-terusan mendapatkan serangan yang sangat brutal oleh benda tumpul seperti dekol dan sebagainya, John tetap bisa memukul mundur Rom dan memukulnya hingga dia terpental dan tertimpa reruntuhan yang sudah terlalap api. Dan tidak mau menyia-nyiakan waktu, John langsung menyelamatkan istrinya yang terperangkap di dalam truk itu. Namun sayangnya, Kate tengah sekarat karena terlalu lama berendam di air. Dan untung saja, cipokan John dapat menyelamatkan nyawa Kate yang membuatnya kembali hidup. Hah? Cipokan bisa membuatku hidup? Pengen anjing. Namun tiba-tiba Rom datang dengan mencekik leher John menggunakan rantai. Akan tetapi Rom dapat dibunuh oleh John dengan smack L2. Should on a beach. Dan tomat, ending yang sangat mengencrot. Oke, dan hikmah yang bisa kita ambil dari sini, jangan pernah macam-macam dengan mantan seorang marinir yang menjadi veteran perang dan menguasai ilmu smackdown karena mereka adalah lawan yang sangat susah untuk dihadapi. Saya Anggahe dan juga tim yang beranggotakan satu orang. Salam pengencrotan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.